Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek tugas besar pemrograman berorientasi objek yang telah kami kembangkan, yaitu Six Seven dan CAP. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan aplikasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kelompok kami itu terdiri dari Naufal Nabil Hadi, Sigit Dimantoro, Angelina Putri Kristiari, Audrey Fidelia, Muhammad Indal Fauzan Azima, dan saya sendiri, Alden Rohanifah. Masing-masing anggota memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi fitur, serta pengujian aplikasi yang kami kembangkan. Ya. Oke, pada slide kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu Six Seven Rent-A-Car. Ketika seseorang ingin menyewa mobil itu, seringkali mereka harus menghubungi penyedia rental secara langsung untuk menanyakan ketersediaan kendaraan, harga sewa, hingga proses pemesanan. Proses tersebut itu kadang memakan waktu dan kurang efisien, terutama ketika pelanggan ingin membandingkan beberapa pilihan kendaraan sekaligus. Karena itu, kami mengembangkan Six Seven Rent-A-Car untuk aplikasi website yang menyediakan layanan rental mobil secara digital. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada role pengguna. Role pengguna ini dibagi menjadi dua, yaitu admin dan user. Nah, admin ini dapat mengelola data mobil, menambah, mengedit, dan menghapus mobil, dan dapat melihat riwayat pesanan. Sedangkan user, dia dapat membuat akun dan login, melihat daftar mobil, melakukan booking atau batalkan booking, melakukan pembayaran, dan dapat melihat riwayat pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada slide ini ditampilkan beberapa fitur utama yang ada pada aplikasi Six Seven Rent-A-Car. Secara umum, aplikasi ini memiliki fitur login dan membuat akun, lihat daftar mobil, booking dan batal booking mobil, pembayaran, serta riwayat pemesanan. Di sebelah kanan terdapat contoh tampilan katalog mobil yang nantinya dapat dilihat oleh pelanggan. Untuk detail fiturnya akan dijelaskan kembali sesuai PIC masing-masing fitur pada demo aplikasi. Next. Baik, selanjutnya adalah alur penggunaan aplikasi. Pertama, pelanggan membuat akun atau login terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melihat daftar mobil yang tersedia, kemudian pelanggan memilih mobil dan melakukan booking. Setelah booking dilakukan, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran. Setelah itu, pelanggan dapat melihat riwayat pesanannya. Di sisi lain, admin dapat mengelola data mobil dan memantau pesanan yang masuk. Jadi, secara umum, alurnya dimulai dari login, memilih mobil, booking, pembayaran, lalu riwayat pesanan. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke kelas diagram Six Seven Rent-A-Car, yang dimana kelas diagram menggambarkan struktur sistem Six Seven Rent-A-Car. Kelas utama terdiri dari user, admin, pelanggan, mobil, booking mobil, pembayaran, detail booking, dan riwayat pemesanan. Untuk lihat lebih detailnya bisa kita klik link yang sudah disediakan ini. Baik. Bisa kita lihat bahwa kelas user dapat memiliki satu dokumen identitas, yang dimana kelas user sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu user pelanggan dan user admin. Keduanya memiliki interface yang sama, yaitu interface riwayat pemesanan, dan untuk admin dapat mengelola lebih dari satu mobil dalam aplikasi Six Seven Rent-A-Car, dan pelanggan dapat membuat lebih dari satu booking mobil pada aplikasi. Selain itu, booking mobil berelasi dengan satu pembayaran, yang dimana pembayaran itu sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pembayaran tunai, debit, dan kris. Selain itu, booking mobil memiliki atau memuat satu detail booking. Jadi satu booking mobil membuat satu detail booking, yang dimana detail booking ini memuat satu mobil pada aplikasi Six Seven Rent-A-Car. Itu sekilas mengenai kelas diagramnya, dan untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saudara saya. Oke, untuk selanjutnya ini kita membahas ada beberapa konsep dari OOP atau PBO yang digunakan untuk project Six Seven Rent-A-Car ini. Nah, beberapa konsep yang kita pakai itu ada abstract class yang digunakan pada user, kemudian ada inheritance yang digunakan dari user ke admin dan juga ke pelanggan, serta untuk asosiasi itu terkait booking mobil dan juga pembayaran.
Komposisi itu antara booking mobil dan juga detail booking. Agregasi itu antara admin dan juga mobil, serta interface yang merupakan hasil dari riwayat pemesanan. Untuk selanjutnya, Baik, sekarang kita akan memasuki sesi demo untuk aplikasi 67 Rent-Car ini. Ini merupakan tampilan awal yang akan dilihat user apabila mereka pertama kali memasuki aplikasi kami atau memasuki website kami. Ini ada tampilan utamanya dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai fitur masuk dan fitur daftar pada aplikasi 67 Rent-Car ini. Setelah dijelaskan landing page tadi, pengguna perlu masuk ke dalam sistem terlebih dahulu melalui register atau login. Untuk pengguna baru, pengguna harus mengisi nama, email, dan password pada halaman register. Lalu menekan tombol daftar. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna bisa masuk melalui halaman login. Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Jika datanya benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi. Oke. Nah, setelah login, pengguna baru bisa mengakses fitur seperti daftar mobil, booking, pembayaran, dan riwayat pesanan. Oke, selanjutnya pada halaman ini ada katalog mobil. Pengguna itu dapat melihat berbagai kendaraan yang tersedia untuk disewa. Di bagian atas juga ada search bar yang digunakan untuk mencari mobil berdasarkan merek atau model. Lalu setiap mobil ditampilkan dalam bentuk card yang berisi gambar, status ketersediaan, nama mobil dan harga sewa per harinya. Selain itu, terdapat tombol lihat detail yang dapat digunakan untuk melihat informasi kendaraan secara lebih lengkap seperti nomor plat, jenis bahan bakar, transmisi, dan harga sewa kendaraan tersebut. Baik, untuk sesi bookingnya dapat kita lakukan dengan menekan tombol booking sekarang pada detail mobil ataupun pada laman katalog mobil sebelumnya. Dan di sini kita akan memilih tanggal penyewaan awalnya dan tanggal akhir penyewaan. Di sini kita bisa menekan tombol konfirmasi booking setelah memilih tanggal. Nah, di sini akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, untuk tadi yang sebelumnya kita kan udah melakukan booking mobil. Nah, setelah kita lakukan booking mobil, tentu saja kita bisa langsung melakukan pembayaran. Nah, pada metode pembayaran ini, kita itu ada beberapa hal di bagian page ini. Yang pertama, di pembayaran ini, dia itu menampilkan ringkasan pesanan. Jadi user bisa tahu nih, tadi yang kita pesan itu benar atau enggak. Jadi ringkasan pesanannya itu ada nama kendaraan, durasi sewanya yang sesuai booking tadi, statusnya apa, serta total biayanya berapa. Kemudian di sini ada pilih metode pembayaran. Nah, di sini kita punya 3 metode pembayaran, ada debit, QRIS, dan juga tunai. Nah, di sini untuk pemilihan pembayaran, kita juga harus disertakan dari usernya. Wajib disertakan untuk memasukkan bukti pembayaran, di mana untuk bukti pembayaran ini kita bisa drag and drop atau choose file dari folder pengguna gitu. Nah, untuk ininya sendiri itu ada PDF, PNG, SVG, JPG, dan JPEG. Dengan maksimal file yang bisa dikirimkan itu sebanyak 5 MB. Nah, kemudian setelah itu untuk metode pembayaran ini kita masih menggunakan percobaan aja karena untuk API-nya itu susah untuk diakses dan butuh ketentuan yang lebih lanjut untuk terkait hal ini. Dan selanjutnya itu user bisa langsung membayar untuk klik tombol bayar dan akan diarahkan ke riwayat transaksi. Nah, untuk di bagian riwayat transaksi ini akan dijelaskan ke rekan saya. Selanjutnya dari riwayat transaksi, ini page ini berfungsi menampilkan seluruh riwayat yang pernah dipesan oleh user sebelumnya. Nah, di bagian atas terdapat search bar yang dapat digunakan untuk mencari data booking berdasarkan ID booking, ID transaksi, ataupun nama mobil. Lalu selanjutnya di bawahnya itu terdapat tabel, yaitu ada ID transaksi, terus selanjutnya merek mobil beserta platnya,
lalu dilanjutkan metode pembayaran, lalu tanggal pembayaran, total pembayaran, dan transaksi. Lalu terakhir ada aksi di mana kita bisa lihat pesanan. Nah, di dalam lihat pesanan ini, kita dapat lihat ID booking, mobil, merek mobil beserta platnya, lalu durasinya berapa lama, total pembayaran, lalu ada status pesanan kita, lalu ada aksi batalkan booking jika kita ingin membatalkannya. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya mengenai fitur kelola mobil pada panel admin. Baik, untuk penjelasannya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada fitur kelola mobil ini digunakan atau diakses oleh user dengan role admin untuk mengatur data kendaraan yang tersedia di sistem. Melalui fitur ini, admin dapat menambahkan mobil baru, mengubah data mobil, dan menghapus data mobil. Tujuannya adalah agar informasi kendaraan yang tampil kepada pelanggan selalu akurat, terbaru, dan sesuai dengan kondisi mobil yang tersedia. Untuk demonya boleh dibantu oleh Noval Nabil untuk tambah mobil. Baik, di sini kita bisa memasukkan informasi mobilnya seperti merek dan model. Setelah itu plat nomornya kita bisa masukkan juga. Harga sewa per harian juga kita bisa masukkan, misalnya 670.000. Setelah itu kita bisa masukkan tahun keluarannya, transmisinya, jenis transmisinya apa. Saya pilih otomatis di sini. Terus bahan bakarnya ada bensin, diesel atau solar, hybrid, dan listrik. Kita pilih bensin, terus kapasitasnya kita pilih 4 orang, dan untuk gambarnya kita bisa pilih dari gambar yang ada yang sedang kita punya. Seperti contoh di sini ada gambar Avanza yang akan kita masukkan ke keterangan atau informasi gambar mobil. Selanjutnya kita bisa menentukan status mobil yang akan kita tambahkan, misalnya tersedia atau tidak tersedia. Kalau tidak tersedia berarti tidak akan ditampilkan pada katalog mobil user. Ini kita pilih tersedia, kita bisa simpan, dan dapat terlihat bahwa mobil barunya ini sudah berhasil ditambahkan ke katalog mobil. Di sini kita bisa edit informasi mobil. Contohnya misalnya saya bisa edit kapasitasnya menjadi 3 orang saja. Di sini kita ubah jadi 3. Terus misalnya harga sewa per hari saya ubah jadi 100.000. Dari situ kita bisa simpan, atau misalnya kita tambahkan juga ubah statusnya menjadi tidak tersedia di sini. Kita simpan, dia akan berubah statusnya menjadi tidak tersedia, dan setelah itu kita juga bisa menghapus mobil yang ada pada katalog. Nah, pada database itu bisa terlihat bahwa mobil yang baru ditambahkan tadi sudah tersimpan pada database, dan kita akan menghapusnya di sini. Tersedia atau memiliki riwayat booking. Oke, kita ubah dulu jadi tersedia. Kita hapus mobil ini. Baik, di sini sudah terhapus. Seharusnya di database akan dihapus juga. Nah, terlihat bahwa database pun data mobil tadi sudah dihapus dari database. Baik, sekian presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.